Selamat pagi, ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik, serta memungkinkan kita memasuki akhir pekan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada dua kata penting untuk direnungkan, yakni pertumbuhan dan pertambahan. Dalam kehidupan bergereja, dua kata itu patut hadir. Bertumbuh tanda ada kehidupan yang dinamis. Sedangkan pertambahan tanda gereja itu menarik gaya hidupnya, sehingga mengundang orang terdorong bergabung di dalamnya. Menengok ke persekutuan umat Kristen awal atau gereja mula-mula, pertumbuhan dan pertambahan hadir berjalan seiring. Iman mereka kepada Yesus sebagai Tuhan terungkap nyata, makin kuat dan makin mempesona. Satu sama lain tak terpisahkan. Doa dan saling mencinta mendapat tempat utama. Sikap tulus dan sukacita terekspresikan dalam ikatan bersama. Saudaraku, sebagai umat yang percaya, usia iman mereka teramat muda. Mereka buah-buah pertama hasil kerja Roh Kudus. Namun, perilaku dan aksi memperlihatkan kematangan serta kedewasaan iman. Egoisme ditanggalkan, kepentingan bersama diutamakan. Kita melihat prinsip satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Hal tersebut tanda nyata pertumbuhan iman, tanda kuat pertumbuhan spiritual. Saudaraku, tak heran gaya hidup mereka disukai semua orang. Mereka yang bergabung terus mengalir. Persekutuan gereja awal pun makin besar secara jumlah. Banyak hati orang yang nyaman melihat, lalu bergabung dalam gaya hidup itu. Lengkaplah, ada pertumbuhan, di sana juga ada pertambahan. Saudaraku, kita bersyukur menjadi bagian persekutuan orang percaya. Pertanyaan reflektif bagi kita, sudahkah persekutuan kita menghadirkan daya tarik bagi sekeliling kita? Apakah di masa pandemik, praktek hidup seperti jemaat mula-mula kita terjemahkan secara nyata? Atau hidup sendiri-sendiri dan berjuang sendiri-sendiri? Beberapa kali saya mendengar ungkapan, "Kami terharu." Ungkapan ini lahir dari saudara-saudara Muslim yang menerima bantuan sembako yang dilakukan gereja. Mereka tidak menyangka gereja menghampiri mereka.
khususnya di saat sulit. Sedangkan di mata mereka, warga gereja pun mengalami kesulitan. Mereka terharu dan hati mereka terkesan. Ada juga warga gereja yang mendapat bantuan, lalu ia pergi ke saudara muslimnya yang tidak mendapat bantuan. Ia serahkan bantuan yang diterimanya. Dalam kekurangan, ia masih berbagi. Saudaraku, jika gereja ada yang tidak disukai saat ini, kita harus merenung lagi. Apakah jangan-jangan gereja mulai kendor mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula? Mereka saling berbagi sehingga tidak ada yang tercecer dan tertinggal. Mereka kompak, sehati, sepikir, dan bersatu padu dalam doa dan berbuat kebaikan. Semuanya terpelihara, semuanya bahagia. Tapi bagaimana dengan kita? Saudaraku, Tuhan memberi talenta pada kita. Talenta pada saya, talenta pada Anda. Tuhan memberikan ladang agar kita berkarya. Namun, jika talenta itu kita kubur dan karya itu ditunda-tunda, jangan sampai persekutuan kita tidak bertumbuh. Karena tanpa pertumbuhan kita bagaikan bonsai. Tanpa pertambahan persekutuan kita makin berkurang jumlahnya. Karena orang lain tidak melihat daya tariknya buat bergabung. Saudaraku, kini dan ke depan, kita harus bertumbuh dan wajib bertambah dan disukai semua orang. Kita menjadi oase di tengah kehidupan penuh kompetisi dan egoisme ini. Dengan demikian, kita hadir dengan semerbak kehidupan iman yang menyegarkan kebersamaan. Kita terus menjadikan doa dan ibadah serta karya terhadap sesama sebagai wajah keberadaan kita sebagai gereja. Dan sebagai warganya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan tetap hidup setia dalam panduannya. Mari kita belajar dari gereja mula-mula. Mari kita mempraktekannya. Kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami terus berkarya karena Engkau telah memberi talenta. Kadang sebagai gereja, kami gagal berkarya. Kami takut, bingung, dan diombang-ambing kegelapan ujian dan tantangan. Kiranya Engkau menjadi nahoda, perahu kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.